Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam materi perencanaan dan pengelolaan keuangan ini, rincian bahasanya adalah yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan, dilanjutkan dengan pengertian, lalu kita akan membahas mengenai fungsi pengelolaan keuangan, tujuan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, bahasanya juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan, proses pengelolaan keuangan, di mana dalam proses pengelolaan keuangan ini ada perencanaan keuangan, ada pencatatan keuangan, ada pelaporan keuangan, dan juga ada pengendalian keuangan. Lalu bahasan akan kita lanjutkan dengan komponen pengelolaan keuangan dan pentingnya mengelola keuangan serta bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menjaga stabilitas keuangan bisnis suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya diperlukan suatu pengelolaan keuangan yang baik dan teratur. Keuangan perusahaan dalam hal ini harus dikelola secara transparan dan akurat yang akan memberikan dampak positif terhadap bisnis yang akan dijalankan dengan tujuan menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah, bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan yang harus dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi penggunanya. Nah, pengelolaan dalam dunia usaha ini dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan mengetahui apakah usaha yang digelutinya tersebut itu memberikan penghasilan yang mencukupi, mengetahui penerimaan dan pengeluaran alokasi sesuai dengan pos yang sudah ditetapkan dalam organisasi perusahaan tersebut. Pengelolaan keuangan perusahaan harus dapat merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan keuangan, yaitu dengan cara perencanaan, pengawasan, pengarahan, evaluasi, dan mengkoordinir kegiatan keuangan yang berada dalam perusahaan. Strategi pengelolaan keuangan perusahaan ini dilakukan sebagai solusi karena banyaknya bisnis yang akhirnya mengalami kebangkrutan itu disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya, dan tentunya ini dilakukan untuk mendorong perekonomian Indonesia pada umumnya. Pengelolaan keuangan atau disebut juga dengan manajemen keuangan ini dimaknai sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Selain itu, pengelolaan keuangan juga dimaknai sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan dengan beberapa tujuan secara menyeluruh untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yang terbagi dalam 6 dimensi, di mana dalam hal ini meliputi pengelolaan keuangan secara umum, pengelolaan kas, pengelolaan kredit, pengelolaan resiko,
akumulasi modal, serta perencanaan untuk masa depan. Sedangkan ruang lingkup dari pengelolaan keuangan ini berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu perusahaan. Terkait dengan fungsi pengelolaan keuangan, dalam sebuah literatur disebutkan bahwa ada beberapa fungsi dari pengelolaan keuangan yang secara umum, di mana fungsi tersebut yang pertama adalah sebagai perencanaan dalam memulai arus kas sampai dengan laba perusahaan. Yang kedua, penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pengalokasian supaya efisiensi dan efektivitas anggaran biaya itu tercapai. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengawasan yang ditujukan untuk mengevaluasi dan melakukan upaya perbaikan. Yang keempat yaitu pengauditan perusahaan, bentuknya adalah audit internal yang harus dilakukan untuk menguji kesesuaian objek dengan standar akuntansi atau ketentuan yang berlaku dan juga memastikan bahwa tidak terjadinya penyimpangan. Dan fungsi yang kelima yang terakhir adalah pelaporan, di mana ini melaporkan keadaan keuangan perusahaan dan juga analisis rasionya. Dalam literatur lain disebutkan mengenai fungsi dari pengelolaan keuangan, di mana fungsi pengelolaan keuangan yang pertama adalah planning dan budgeting, yaitu perencanaan keuangan dan anggaran keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan ini butuh perencanaan dan juga butuh mekanisme penganggaran. Nah, dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang, tentunya ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir terhadap anggaran yang sia-sia tanpa hasil. Fungsi pengelolaan keuangan yang kedua yaitu terkait dengan controlling atau pengendalian, di mana dalam hal ini berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam pengelolaan keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya, yang untuk selanjutnya itu dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. Fungsi berikutnya dalam pengelolaan keuangan yaitu terkait dengan auditing atau pemeriksaan. Dalam hal ini, segala pemeriksaan internal yang dilakukan itu demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi yang namanya penyimpangan. Dan yang terakhir dalam fungsi pengelolaan keuangan adalah reporting atau pelaporan. Dengan adanya pengelolaan keuangan ini, maka setiap tahunnya akan ada laporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laba dan rugi perusahaan. Itulah fungsi mengenai pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi perusahaan. Terkait dengan tujuan pengelolaan keuangan, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari kegiatan pengelolaan keuangan ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai efisien dan efektivitas dari keuangan perusahaan untuk memaksimalkan input dan output dalam konteks keuangan yang memiliki arti proses masuk dan keluarnya uang. Sedangkan dalam sebuah literatur disebutkan mengenai tujuan dari pengelolaan dana perusahaan, yaitu yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Dan yang kedua yaitu menjaga stabilitas keuangan dalam situasi yang selalu terkontrol
Dan yang ketiga yaitu memperkecil risiko perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Dalam pengelolaan keuangan yang efektif tentunya akan banyak memberikan manfaat bagi perusahaan, terutama yaitu yang pertama adalah anggaran pastinya akan tertata. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan yang baik dengan pencatatan yang rapi, ini dapat membuat perhitungan anggaran bulanan lebih teratur dan mencegah pembengkakan biaya yang merugikan. Manfaat yang kedua yaitu dari pengelolaan keuangan yang efektif tentunya efisiensi dalam pengeluaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan ini membantu memilah pengeluaran penting dari yang tidak penting, memaksimalkan penggunaan dana yang ada tanpa merasa kekurangan untuk mencapai efisiensi biaya operasional. Dan manfaat yang ketiga dalam pengelolaan keuangan yang efektif adalah struktur keuangan yang sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan yang baik tentunya menciptakan struktur keuangan sehat dengan memastikan bahwa pengeluaran tidak melampaui pendapatan dan tidak bergantung pada utang. Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan sehingga memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, tentunya dalam hal ini pelaksanaannya wajib untuk menjalankan beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan. Di mana prinsip-prinsip tersebut yang pertama adalah konsistensi. Ini merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Prinsip yang kedua yaitu terkait dengan akuntabilitas. Ini merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban dana yang terdapat dalam usaha tersebut. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankannya tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu terkait dengan transparansi, di mana prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal mengenai laporan keuangan. Dan prinsip yang keempat yang terakhir adalah berkenaan dengan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Ini tentunya untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri, maka kesehatan keuangan ini harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis harus disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dan dalam pengelolaan keuangan ini tentunya pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin. Dalam pengelolaan keuangan ada 4 kerangka dasar yang menjadi satu kesatuan dalam proses pengelolaan keuangan. Yaitu yang pertama adalah perencanaan keuangan. Dan yang kedua adalah pencatatan keuangan, dan yang ketiga adalah pelaporan keuangan, dan yang keempat adalah pengendalian keuangan. Dan perlu diingat bahwa dalam 4 kerangka dasar tersebut, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan, ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini merupakan pondasi keuangan yang dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan perusahaan, baik pada saat ini maupun di masa yang lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Untuk kerangka dasar dalam pengelolaan keuangan yang pertama adalah terkait dengan perencanaan, di mana perencanaan ini secara spesifik adalah berkaitan dengan perencanaan keuangan. Namun sebelum membahas mengenai perencanaan keuangan, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu perencanaan. Perencanaan ini merupakan kegiatan dalam menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dimaknai sebagai bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastian masa yang akan datang. Perencanaan di sini perlu dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, maka perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali mengenai rencana-rencana sebelumnya. Perencanaan di sini juga dimaknai sebagai strategi-strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan serta urutan proses yang disusun untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perencanaan merupakan langkah awal dari segala sesuatu yang akan dilakukan karena dengan perencanaan yang baik maka akan dapat mempermudah dalam melewati berbagai tahapan aktivitas yang sedang dikerjakan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa perencanaan ini harus didukung oleh usaha serta kerja keras agar tujuan yang diinginkan ini dapat tercapai. Nah, pada suatu perusahaan, untuk membuat perencanaan ini merupakan sebuah kewajiban, di mana perencanaan ini dilakukan bertujuan untuk pengembangan usaha. Apabila sebuah perusahaan melakukan perencanaan dengan baik, tentunya akan lebih mudah dalam memasuki yang namanya dunia persaingan. Perencanaan keuangan perusahaan tentunya harus diimbangi dengan penyusunan rencana strategis perusahaan, sehingga ada korelasi antara rencana strategis perusahaan dengan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini dibutuhkan untuk dapat menyusun kebutuhan dana untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan. Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang akan datang. Perencanaan keuangan ini merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi, di mana perencanaan keuangan ini memungkinkan suatu bisnis untuk menentukan bagaimana ia mampu mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Sebuah bisnis biasanya menetapkan visi dan tujuan, kemudian segera membuat rencana keuangan untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, keberhasilan dari sebuah perusahaan dapat terlihat dari kemampuan para pengelola atau manajemennya atau pihak manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga menghasilkan return atau imbalan sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan keuangan yang baik tentunya akan sangat bermanfaat untuk mengarahkan dan mengalihkan keuangan atau aliran kas dari suatu perusahaan. Kegiatan perencanaan pada sektor keuangan merupakan salah satu rumusan dalam membuat sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang serta anggaran keuangan, di mana penyusunan anggaran ini merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan perencanaan perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran ini merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Sehingga
kalau kita simpulkan bahwa dalam perencanaan keuangan ini dapat membuat suatu rumusan mengenai sasaran keuangan baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat anggaran keuangan. Dari perencanaan ini tentunya diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan dan mengusahakan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka dapat diperkirakan apakah kondisi perusahaan ini perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Perencanaan keuangan tentunya memberikan panduan bagi perusahaan dan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Ada dua aspek penting dalam proses perencanaan keuangan, yaitu yang pertama adalah perencanaan uang tunai, di mana ini meliputi persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan. Dan aspek yang kedua adalah mengenai perencanaan laba, di mana dalam hal ini perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan performa. Nah, kedua hal inilah yang sebenarnya tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern saja, tetapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman, baik sekarang maupun yang akan datang, untuk dapat memprediksikan kondisi keuangan ke depannya itu bagaimana. Dengan adanya perencanaan keuangan tentunya akan sangat membantu untuk menetapkan kebutuhan mendasar perusahaan seperti kaitannya dengan pendapatan, pengeluaran, pengurangan utang, hingga pengelolaan terhadap resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Terkait dengan proses perencanaan keuangan, pada prinsipnya sebenarnya ini merupakan sebuah aktivitas dalam siklus yang saling berhubungan yang dimulai dari penetapan mengenai tujuan keuangan dan skala prioritas, di mana dalam hal ini perusahaan menetapkan skala prioritas dan menetapkan tujuan keuangan dari skala prioritas tersebut. Lalu mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendukung skala prioritas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, langkah lanjutan yaitu membuat analisis mengenai informasi yang ada untuk dapat memberikan sebuah rekomendasi mengenai perencanaan keuangan. Nah, dari rekomendasi tersebut itu muncul sebuah keputusan sehingga perlu melakukan implementasi mengenai perencanaan keuangan, dan tentunya langkah berikutnya adalah melakukan pengawasan terhadap perencanaan keuangan tersebut. Nah, siklus ini akan terus berjalan. Dari pengawasan tersebut memunculkan penetapan tujuan keuangan dan skala prioritas yang baru, lalu mengumpulkan informasi kembali, membuat analisis, menyajikan rekomendasi, melakukan implementasi, lalu melakukan yang namanya pengawasan kembali. Nah, inilah yang namanya proses perencanaan keuangan yang saling berhubungan antar kegiatan atau antar aktivitasnya. Sedangkan terkait dengan tujuan dari perencanaan keuangan perusahaan, dalam hal ini ada beberapa tujuan yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah mewujudkan perkembangan dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini
Tujuan pertama ini merupakan langkah dalam melaksanakan pengembangan dan probabilitas di dalam sebuah bisnis. Maksudnya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini tentunya bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari segi ekonomi. Contohnya adalah mendapatkan keuntungan, pengakuan, hingga posisi di dalam industri tersebut. Nah, tujuan yang kedua dari perencanaan keuangan perusahaan adalah mengoptimalkan efisiensi operasional, di mana kita ketahui bahwa perencanaan keuangan ini juga digunakan untuk mengidentifikasikan mengenai kebutuhan perusahaan yang mempunyai pilihan untuk ditambah atau dikurangi mengenai jumlah anggarannya. Nah, proses pengendalian persediaan, pemanfaatan aset dalam perusahaan, dan optimalisasi produk ini menjadi cara yang biasanya dipakai oleh perusahaan guna melakukan efisiensi mengenai anggaran. Tujuan berikutnya yang ketiga mengenai tujuan dari perencanaan keuangan perusahaan adalah meningkatkan akses ke sumber daya keuangan, di mana tujuan ini untuk memperbesar peluang dalam mendapatkan sumber daya keuangan demi keberlangsungan operasional perusahaan. Keberadaan perencanaan keuangan tentunya dalam hal ini menjadi hal yang krusial, mengingat hal ini dapat menjadi dasar dalam pertimbangan calon pemberi modal untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Sehingga dengan begitu, peluang perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal akan menjadi lebih besar. Misalnya melalui pinjaman perbankan, IPO, atau suntikan dana dari investor. Nah, tujuan berikutnya yang keempat adalah melengkapi kewajiban terhadap hukum dan peraturan keuangan. Hal ini tentunya dalam kepemilikan perencanaan keuangan yang baik tentunya dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum dan aturan keuangannya. Perusahaan tentunya dapat memberikan bukti bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Contohnya adalah kepatuhan perusahaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan perundang-undangan atau kewajiban perusahaan dalam membayarkan pajak kepada pemerintah. Tujuan perencanaan keuangan perusahaan berikutnya yang kelima adalah pengelolaan ketidakpastian dan resiko, di mana kita ketahui bahwa perjalanan sebuah bisnis tentunya tidak selalu dalam kondisi yang mulus. Terkadang perusahaan juga mengalami hal-hal yang tidak terduga yang membuat mereka itu mengalami kesulitan. Nah, melalui perencanaan keuangan yang baik tentunya perusahaan dapat mempersiapkan rencana untuk meminimalisir ketidakpastian atau kerugian dalam berbisnis. Salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio, menggunakan asuransi sesuai kebutuhan, atau mekanisme pengelolaan risiko lainnya. Nah, dari beberapa paparan mengenai tujuan perencanaan keuangan perusahaan, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan utama bahwa perencanaan keuangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah perkiraan tentang berapa banyak pendanaan ekstern yang harus dicari. Setelah kita mempelajari dan memahami mengenai tujuan dilakukannya perencanaan keuangan perusahaan, maka kita dapat memahami kembali mengenai manfaat dari perencanaan keuangan tersebut. Nah, manfaat dari perencanaan keuangan ini yang pertama adalah mengetahui mengenai interaksi, yakni rencana keuangan harus dapat menunjukkan hubungan antara
rencana investasi dan pendanaan. Dan yang kedua yaitu menilai mengenai berbagai pilihan atau alternatif. Dan yang ketiga adalah menghindari kejutan karena dapat diantisipasi dengan adanya perencanaan yang baik. Dan yang keempat yaitu memastikan kelayakan sasaran sehingga kita dapat membuat atau menuju terhadap sasaran tersebut dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara dalam membuat perencanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk membuat perencanaan keuangan perusahaan ini ada beberapa cara dalam menyusun perencanaan keuangan perusahaan yang baik. Di antaranya yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan yang paling awal dan mendasar dalam pembuatan perencanaan keuangan ini adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut secara detail dan jelas sesuai dengan konsep perencanaan keuangan yang meliputi planning, analisis, serta pengendalian pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Apabila tujuan sudah ditentukan dengan jelas, maka konsep perencanaan tersebut itu akan menjadi lebih mudah untuk dibuat. Nah, berikutnya yang kedua adalah menyusun kegiatan perusahaan. Jika tujuan perusahaan telah dibuat, maka susun kegiatan yang dapat membantu dalam mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Pastikan bahwa seluruh kegiatan yang dibuat ini sudah tepat sasaran sehingga mengurangi anggaran yang dibutuhkan pada periode berikutnya. Dengan kegiatan yang jelas, tentunya perusahaan juga bisa mengetahui mengenai aliran dana yang digunakan selama operasional. Cara berikutnya dalam membuat perencanaan keuangan perusahaan yang baik adalah menemukan sumber pemasukan untuk bisnis. Dalam hal ini untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan, tentunya sebuah bisnis ini perlu memiliki sumber pemasukan untuk menjalankan bisnisnya. Sumber pendapatan yang digunakan ini bisa berasal dari penjualan, investor, ataupun klien. Mendapatkan sumber pemasukan yang jelas juga akan mempermudah manajemen untuk membuat perencanaan keuangan perusahaan. Selain itu, hal ini bisa menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengeluaran yang boleh digunakan dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya, yaitu menyusun dan menjalankan strategi perencanaan keuangan perusahaan. Nah, ini dilakukan setelah ketiga tahapan itu selesai dilakukan, di mana langkah selanjutnya adalah menyusun mengenai strategi perencanaan keuangan untuk perusahaan. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan ini memiliki alokasi anggaran yang sesuai dan tepat sasaran. Kemudian setelah perencanaan tersebut itu selesai dibuat, perusahaan perlu untuk menjalankan kegiatannya secara konsisten. Dengan begitu, maka perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Dan tahapan terakhir yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan keuangan perusahaan adalah melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses perencanaan keuangan perusahaan, yaitu melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan aktivitas ini, tentunya perusahaan dapat mengetahui apakah arus kas dan manajemen keuangan perusahaan ini telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Nantinya, hasil pencatatan keuangan tersebut itu akan disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada periode selanjutnya. Proses pengelolaan keuangan berikutnya yang kedua adalah mengenai pencatatan keuangan, di mana kita ketahui bahwa pencatatan ini merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi dan penulisannya ini dilakukan secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan ini dapat berupa nota, kwitansi, faktur, dan lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menulis transaksi dalam sebuah jurnal, lalu diposting ke buku besar. Sebelum memulai pencatatan, harus memahami terlebih dahulu prinsip dasar dari pencatatan transaksi keuangan yang sama dengan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva atau aset ini sama dengan pasiva. Nah, beberapa manfaat dari pencatatan pembukuan bagi perusahaan ini adalah yang pertama, pemilik perusahaan dapat menjalankan kegiatan informasi usaha dengan memperoleh informasi dari pembukuan yang dilakukan. Dan yang kedua yaitu kinerja dan kondisi usaha ini dapat secara langsung oleh pemilik yang berkepentingan dari informasi yang diberikan, sehingga dapat mengetahui mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan itu bagaimana. Dan yang ketiga yaitu pendapatan maupun biaya yang dihasilkan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena adanya pencatatan transaksi tersebut. Proses pengelolaan keuangan berikutnya yang ketiga adalah mengenai aktivitas pelaporan keuangan, di mana pelaporan ini merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu tersebut itu akan ditutup pada akhir bulan dan setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Di mana kita ketahui bahwa jenis-jenis laporan keuangan itu ada laporan arus kas, laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir dalam proses pengelolaan keuangan yaitu aktivitas pengendalian. Di mana kita ketahui bahwa pengendalian ini merupakan proses mengukur dan mengevaluasi mengenai kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi ini mampu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dari pengendalian salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian ini bisa melalui pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan juga pengendalian umpan balik. Terkait dengan komponen dalam pengelolaan keuangan perusahaan, ini terbagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah perencanaan anggaran, di mana anggaran ini merinci terkait alokasi dana untuk berbagai keperluan mulai dari operasional hingga investasi. Nah, komponen ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Komponen berikutnya yang kedua dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah pencatatan. Pencatatan setiap pengeluaran sekecil apapun ini merupakan langkah yang penting. Komponen ini membantu perusahaan dalam melacak arus kas dan memastikan mengenai pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan.
Dan yang ketiga terkait dengan komponen utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah adanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang terstruktur tentunya akan memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Komponen ini meliputi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan perubahan dalam keuangan. Dan yang terakhir yang terkait dengan komponen utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan adanya kontrol internal. Nah, kontrol internal ini merupakan langkah untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki resiko yang terkendali maupun yang tak terkendali. Komponen ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, pembatasan pengeluaran, dan pengawasan internal yang ketat. Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi dalam pengelolaan keuangan ini merupakan aktivitas perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk mempertahankan pemasukan dana, memanfaatkan dana secara optimal dan efisien, hingga menciptakan peluang investasi yang aman. Sebagai pengelola keuangan, tentunya manajemen dalam hal ini setidaknya bertindak untuk menghitung modal usaha yang dibutuhkan, menentukan investasi untuk meningkatkan keuntungan, mengalokasikan keuntungan untuk kemajuan perusahaan, hingga menjalankan fungsi kontrol keuangan. Dengan begitu, maka menerapkan pengelolaan keuangan ini akan membantu perusahaan dalam merencanakan dan memperoleh dana, memanfaatkan dan mengalokasikan dana yang diterima secara efektif, membuat keputusan keuangan penting, membantu dalam meningkatkan profitabilitas organisasi, hingga menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, itulah kenapa pengelolaan keuangan perusahaan ini menjadi sebuah aktivitas yang penting. Setelah kita mengetahui mengapa pentingnya dalam mengelola keuangan perusahaan, maka kita dapat memahami bahwa sebenarnya akan muncul yang namanya dampak buruk jika pengelolaan keuangan ini tidak dilakukan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak dilakukan dengan baik tentunya akan dapat berdampak buruk, seperti perusahaan kehilangan dana karena tidak memantau terhadap aliran kasnya. Perusahaan juga dapat merugi karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, keputusan investasi akan buruk sehingga akan dapat menyebabkan kerugian secara finansial. Perusahaan yang tidak dapat mengelola dana dengan efisien juga dapat menghambat terhadap pertumbuhan bisnis. Paling buruk, perusahaan akan mengalami yang namanya kebangkrutan. Agar tidak terjadi permasalahan yang berdampak buruk dalam pengelolaan keuangan, maka kita harus memahami bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah prioritaskan perencanaan keuangan. Dalam hal ini, budgeting, akuntansi, perencanaan pajak, hingga manajemen risiko merupakan aspek penting dalam mengelola keuangan perusahaan sebagai bagian dari rencana keuangan yang komprehensif. Perencanaan keuangan ini berguna untuk menganalisis mengenai laporan akuntansi dan laporan keuangan sehingga dapat mengetahui tentang kinerja bisnis tersebut. Selain itu, adanya perencanaan ini memungkinkan perusahaan dapat menetapkan tujuan keuangan yang tepat seperti menginvestasikan lebih banyak uang dalam bisnis untuk ekspansi, staf, inventaris baru, ataupun menabung untuk masa pensiun.
Tak hanya itu, mempersiapkan perencanaan budgeting merupakan cara terbaik untuk menghindari stres pada musim pajak dan menghindari kesalahan pajak secara umum dengan catatan yang terorganisir. Yang kedua dalam cara mengelola keuangan perusahaan adalah kelola arus kas, di mana kita ketahui bahwa setiap bisnis yang sukses pastinya memiliki arus kas yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pengelolaan arus kas yang efisien. Dalam hal ini, mulailah dengan memperhatikan semua pengeluaran untuk aktivitas bisnis perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan biaya overhead atau operasional. Kemudian pantau secara teratur. Lalu tinjau laporan keuangan dan operasional keuangan bisnis yang terkait dengan penjualan dan marginnya. Evaluasi pula kebutuhan pembelian, kewajiban hingga utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lakukan aktivitas tersebut itu secara berkala untuk memudahkan perusahaan dalam merinci perkiraan modal untuk keperluan modal operasional atau investasi pada karyawan, renovasi kantor, hingga membuat kampanye marketing atau program promosi yang baru. Yang berikutnya dalam cara mengelola keuangan perusahaan adalah melakukan mitigasi resiko rantai pasok. Dalam hal ini, memantau kondisi perekonomian terkini, ini tentunya berguna untuk mengetahui mengenai gangguan yang terjadi pada rantai pasok, khususnya yang biasa terjadi pada retail, restoran, dan layanan kesehatan. Perusahaan dalam hal ini dapat melakukannya dengan bekerja sama dengan pemasok atau supplier untuk memastikan ketersediaan dalam memitigasi resiko terhadap akses produk dan memastikan pengalaman pelanggan perusahaan tetap andal dan positif. Setelah mengetahui kondisi mengenai rantai pasok tersebut, sesuaikan strategi rantai pasok, lacak kontak, dan pesanan yang ada. Usahakan juga untuk memiliki pemasok cadangan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap penjualan dan pendapatan perusahaan. Cara berikutnya dalam mengelola keuangan perusahaan adalah melakukan pengelolaan invoice. Hal ini mutlak dilakukan karena perusahaan memiliki uang yang masih berbentuk faktur. Ini tentunya dapat membuat perusahaan bangkrut dengan mudah. Cara terbaik adalah dalam mencegahnya, yaitu menetapkan syarat, tenggang waktu, dan ketentuan yang jelas sebelum memberikan barang atau jasa kepada siapapun. Pastikan setiap pelanggan ini menandatangani perjanjian mengenai syarat dan ketentuan tersebut. Hindari juga memberikan kredit lebih lanjut kepada pelanggan yang tidak dapat mengirimkan pembayaran tepat waktu dan penuh. Jika pelanggan perusahaan melewati tenggang waktu dan masa tenggang tanpa adanya pembayaran, pertimbangkan untuk mengambil tindakan tegas seperti membawanya ke jalur hukum. Cara pengelolaan keuangan perusahaan berikutnya yang kelima adalah menggunakan alat-alat otomatis, di mana kita ketahui bahwa dalam pengelolaan perusahaan yang besar ada sebaiknya menggunakan alat bantu keuangan otomatis supaya pekerjaan lebih tertata, akurat, dan terkendali, dan tentunya lebih mudah. Nah, berikut beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah perusahaan bisa menggunakan alat payroll untuk menghemat dan mencegah kesalahan ketika menghitung jam, menyesuaikan lembur, membuat laporan penggajian, memotong pajak, dan melakukan penyetoran gaji. Dan yang kedua, perusahaan bisa menggunakan alat invoice atau pembayaran tagihan. Alat ini bisa memudahkan perusahaan untuk mengabaikan tagihan berulang hingga melakukan otomatisasi pembayaran. Dan yang ketiga, perusahaan bisa menggunakan alat akuntansi yang bisa membantu dalam menangani entry data
dan perhitungan rutin sehingga membuat pekerjaan akan lebih mudah. Cara berikutnya dalam mengelola keuangan perusahaan adalah melakukan pemisahan terhadap keuangan pribadi dan bisnis. Karena dalam pengelolaan usaha yang secara mandiri, ini tentunya akan sangat sulit tidak mengambil uang kas untuk keperluan pribadi. Karena menganggap uang perusahaan sebagai hal yang sama. Hal ini tentunya sangat penting karena uang perusahaan yang berada di bank tentunya menjadi lebih mudah dianggarkan ketika memiliki kejelasan dari mana penghasilan dan dibelanjakan untuk apa. Dan yang terakhir, dalam cara mengelola keuangan perusahaan adalah efisiensikan biaya transportasi, yaitu dengan adanya real time monitoring untuk melihat agar lebih mudah dalam melakukan kontrol anggaran bahan bakar, pengalokasian dana, menganalisa transaksi bahan bakar, minimalisasi waktu administrasi, mengurangi kelalaian pegawai, serta banyak manfaatnya lagi. Nah, itulah beberapa cara dalam mengelola keuangan perusahaan.